adik-adik peserta Jambore cabang Porter cabang Gerakan Pramuka Lombok Timur tahun 2022 yang saya banggakan, kakak-kakak pemateri, saya perkenalkan satu persatu. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa telah menganugerahkan kita berbagai nikmat. Wabil khusus hari ini Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bisa melaksanakan rutinitas tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sehingga wajib kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa telah menganugerahkan dan memberikan kita contoh teladan yang baik di muka bumi ini hingga yaumil akhir, hingga Allah pun lukiskan dalam Al-Quranul Karim dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Luar biasa. Mantap. Kakak-kakak yang berbahagia, adik-adikku yang kakak cintai dan banggakan, sedianya seminar kita hari ini, sore ini juga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh kita, antara lain Bapak Wakil Bupati Lombok Timur. Sedianya beliau berkenan hadir, tetapi berapa jam yang lewat, melalui ajudan beliau menyampaikan pesan bahwa pada waktu dan jam yang sama ada tamu dari Jakarta terkait dengan pelaksanaan Hari Anak Nasional yang insya Allah akan berlangsung pada tanggal 1 Agustus, tepatnya hari Senin, dan kita Lombok Timur akan menjadi tuan rumah. Sebagaimana sambutan yang disampaikan oleh Bapak Sekda kemarin, akan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial, dan berkenan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo membuka kegiatan Hari Anak Nasional yang bertema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Karena itu beri aplaus untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang hari ini hadir merapikan Jambore Nasional, Jambore cabang Gerakan Pramuka Lombok Timur dengan jumlah lebih dari 700 peserta, bahkan 860 dengan pendamping, pinkon, dan staf kontingen. Kakak-kakak yang berbahagia, adik-adik yang saya cintai, sebelum kita mulai seminar dengan tema implementasi pendidikan Gerakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di satuan pendidikan, maka baik kami akan memperkenalkan. Yang pertama tentu saya sendiri selaku moderator pada seminar hari ini adalah Haji Lalu Ahmadi dalam struktur Gerakan Pramuka Lombok Timur selaku Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda. Selanjutnya di kiri saya beliau tidak asing lagi, mohon berkenan berdiri Kak. Beri tepuk tangan yang meriah. Uban yang ada di kepala adalah ijazah usaha. Begitulah bunyi lantunan lagu dalam Gerakan Pramuka. Beliau adalah Haji Gufranuddin Dipsol. Beliau 2 periode menjadi Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Lombok Timur. Dan saat ini beliau adalah Ketua Pusat Pendidikan Latihan Gerakan Pramuka Cabang Lombok Timur. Beliau secara langsung akan memberikan materi terkait dengan bagaimana implementasi Gerakan Pramuka. Yang selanjutnya di sebelah kiri adalah, mohon beri Kak Haji Alimuddin Mesir. Mohon berdiri Kak. Berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah.
Beliau saat ini adalah Waka Binawasa, adalah tanggung jawab Kak Alimuddin untuk memberikan arahan, memberikan semangat, motivasi kepada kakak-kakak. Dan selanjutnya di sebelah kiri Kak Alimuddin berkenan berdiri Kak. Beliau adalah Waran Suara Laga yang hari-harinya, tapi di samping Waran Suara Laga, beliau juga sebagai wakil Pusdiklat Cap Kabupaten Lombok Timur, dan beliau bernama Haji Burhanuddin. Dan sebelah kiri yang nampak masih muda, gagah, berani, dan insya Allah imannya kuat adalah Kak Tijani. Beliau adalah berkenan berdiri Kak Tijani, satu-satunya andalan cabang Gerakan Pramuka yang Lombok Timur yang saat ini menjadi pelatih nasional, yang tidak tanggung-tanggung beliau memegang dan mengkoordinir wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Beliau lah yang mengkoordinir pelatihan di Bali dan Nusra. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Tijani SPG. Alhamdulillah patut kita berbangga karena yang di depan kita, yang di belakang juga ada andalan cabang Kak Asif Haji Asifuddin. Beliau adalah pelatih senior di kalangan kuartet cabang Gerakan Pramuka Lombok Timur. Karena itu dalam seminar sore hari ini kita alhamdulillah 1 jam ke depan akan bersama-sama ditemani oleh tokoh-tokoh kita, orang-orang yang berjiwa muda, yang sanggup bekerja dan berkarya. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Mengawali seminar hari ini, saya ingin menggugah hati dan perasaan kita semua. Ya. Bahwa dalam filosofi ilmu dikatakan bahwa hidup bukanlah tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan diri sendiri. Maka semuanya sesungguhnya kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana implementasi penyadaran gerakan pramuka? Kekuatan diri kita hanyalah diri kita lah yang tahu. Sungguh diri kita kuat adalah diri kita, dan sungguh yang tahu diri kita lemah adalah diri kita sendiri. Dalam bahasa sehari-hari yang disampaikan oleh Kak Haji Gufran Malkan, inner and outer energy as. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Pertama kali akan disampaikan oleh Kak Haji Alimuddin Mesir. Yang terhormat Kak Haji Alimuddin Mesir, disilakan. Di sini di batas kita bertemu lagi. Kita mulai. Di sini kita bertemu lagi. Di sini Kita bertemu lagi. Salam. Hey! di sini kita bertemu lagi. di sini Kita bertemu lagi. Salam. Hey! Masih ingat lagu Marhaban? Hey! Ayo bernyanyi sambil menari marhaban. Oke, kita coba 1, 2, 3, mulai. Ayo bernyanyi sambil menari marhaban. Marhaban menari sampai pagi.
marhaban, marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban, marhaban menari sampai pagi, marhaban. coba berdiri semua. Ada juga berdiri. Masih ingat tepuk betet? Tepuk betet ya. Sembari nanti sambil kita duduk. Tapi sebelum duduk kita nyanyi dulu marhaban. Kakak-kakak harus menari sebebas-bebasnya. Itu ada teman-teman panitia akan buat TikTok itu, membuat reel. Bagaimana gerakan kakak-kakak nanti akan dimasukkan di YouTube. Lagunya adalah marhaban. Ayo menari, ayo menari, ayo menari sambil marhaban menari sampai pagi, marhaban. Ayo bernyanyi sambil menari, Marhaban, marhaban menari sampai pagi, marhaban, marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban, marhaban menari sampai pagi. Marhaban ulang 3 kali. Marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban, marhaban menari sampai pagi, marhaban, marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban, disertakan marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban, marhaban menari sampai pagi, marhaban, marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban, marhaban menari sampai pagi, marhaban. Baik, 2 kali tepuk pramuka. Tepuk betet. Tiet tiet. Tiet. Langsung duduk ya. Ulang. Ulang seru. Tepuk betet. Tiet, 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 tiet. Duduk ya, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya Jakwin Asyumbat hanya ini saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ditepati waktunya 7 menit oleh Kak Haji Ali Mudin Hussein. Beri aplaus yang meriah untuk beliau. Alhamdulillah, dengan hadiran beliau mengingatkan saya pada doa bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusur. Shadaqallahul azim. Selainnya kakak-kakak yang berbahagia dan yang kurang bahagia, adik-adik yang seluruhnya berbahagia. Insyaallah bahagia. Kita lanjutkan materi yang kedua tentang pramukaan yang akan disampaikan oleh Kapus Diklat Cap Kabupaten Lombok Timur yang terhormat Dr. Andes Haji Gufranuddin Dipsol MA. Disilakan 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada sore hari yang teduh ini kita bisa bersama-sama
berkumpul di tempat ini untuk suatu kegiatan yang cukup penting. Dan mohon maaf, ini saya hadir ini karena kemarin jam saya, tapi tiba-tiba hari ini Komandan karena Pak Wakil Bupati tidak bisa hadir, saya mendapatkan tugas dadakan. Ya saya terkejut juga ya, tetapi sebagai pramuka kapanpun harus kita bersedia untuk segala tugas ya. Saya merasa bangga tetapi juga haru bertemu dengan kakak-kakak karena kakak-kakak ini adalah lulusan KMD 2020 ya, dan ketua Kuartir Ranting. Ya saya ingat pada tahun 2019 ketika 2020 awal sebelum COVID ya kita bertemu di 21 kecamatan. Namun pada tanggal 16 Maret 2020 terpaksa dihentikan karena COVID, karena tersebarnya pandemi. Kemudian setelah beberapa bulan, April, Mei, Juni, saya melapor kepada Pak Bupati, teruskan saja. Nah, jadi pada bulan Juli selama 3 hari, hari yang tersisa kita lanjutkan dan akhirnya semua bisa menyelesaikan kegiatan tanpa ada yang terkena COVID, tanpa ada klaster baru di Pramuka, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini juga, karena saya lihat adik-adik yang ikut jam-jam ini tidak ada yang prokes ya, paling minimal pakai masker, tetapi mereka tidak pakai ya. Mudah-mudahan tidak ada spesies baru atau kasus yang akan timbul dari kegiatan Jambore ini, jangan sampai ada. Mudah-mudahan tidak terjadi COVID jam-jam. Kakak-kakak yang saya banggakan, tadi sempat saya dengar kalau topik kita ini akan berkenaan dengan kurikulum merdeka, kepramukaan dan kurikulum merdeka. Saya harus terus terang bahwa saya belum sangat familiar dengan kurikulum merdeka di sekolah dasar, sekolah menengah itu saya tidak familiar ya. Tetapi kami di kampus itu kurikulum merdeka yang terus digaungkan. Saya berpikir itu, oh dia ini mau mengikuti pola-pola pendidikan seperti di negara maju. Karena kita ingin maju, maka kita ingin meniru bagaimana pendidikan di negara-negara maju, ya. Yang mana yang namanya merdeka, ya saya hanya mengambil namanya saja, merdeka, ya bebas, tetapi di Indonesia itu tidak bisa kita bebas sebebas-bebasnya, selalu dibatasi oleh budaya, oleh agama, ya. Tetapi kalau di negara barat, ya saya juga sekolah di negara barat, ya. Kalau yang namanya merdeka dan bebas itu betul-betul bebas, ya. Tidak ada larangan-larangan, kecuali asal jangan menyakiti orang, ya. Jangan menyakiti murid, sehingga pendidikan di negara barat, anak-anak itu betul-betul terlindungi. Ini hubungannya dengan Hari Anak. Ini juga kita akan seperti itu. Karena di sana seorang guru tidak akan pernah menyentuh muridnya. Begini aja tidak boleh, ya. Menyentuhnya, ya, dia bisa keberatan. Tetangga kita, anak tetangga kita juga tidak akan bisa kita berikan makan. Tidak boleh. Sebab apa? Nanti kalau anak itu dikasih makan lalu dia sakit, kita yang kasih makan yang akan dituntut dan masuk penjara. Nah itu pendidikan di rumah, ya. Apalagi di sekolah, menyentuh murid, gurunya bisa masuk penjara. Memukul murid demikian juga, ya. Tetapi sebaliknya, saya pernah jadi guru bahasa Indonesia di Northern Territory Australia, di kota Alice Springs. Saya mengajar di sekolah masa lalu, 30 tahun yang lalu saya jadi guru bahasa Indonesia. Tahun 1992 selama 4 triwulan, ya, triwulan 1, 2, 3, 4. Sana pakai triwulan, Pak. Jadi 4 kali terima rapot, ya. Saya ngajar di sekolah Katolik, Catholic High School, Alice Springs Catholic High School, tingkat SMP.
ketika sedang mengajar, datang anak perempuan, lalu datang ke saya, lalu pegang kepala saya. Murid pegang kepala ini, guru. Pak Gufran, I like your hair. It's very black. Pak Gufran, saya suka rambutmu hitam sekali katanya. Nah, sekarang sudah tidak hitam lagi ya. Begitu saya, ya tidak marah karena saya tahu kita marah juga tidak boleh ya. Apalagi akan tersinggung. Saya mengatakan, oh thank you, oh, terima kasih. Ya bukan saya harus marah-marah karena dipegang kepala, tapi murid itu pegang kepala. Nah seperti itulah. Tetapi itu tentu saja kalau namanya merdeka tidak bisa diterapkan di Indonesia karena budaya dan agama. Ya kan kurang ajar namanya itu ya. Ya mulitnya ngumpeh kan. Jadi anak misalnya duduk berseberangan dengan saya, dia duduk di depan, saya duduk di sini. Kakinya dinaikkan di meja, naik. Jadi ada satu bahasa kelas yang harus diterapkan, yaitu sit down please, turunkan kaki. Kalau kita di sini kan bersedekap ya, duduk yang baik, semua bersedekap. Ya. Lalu anak itu naikkan kaki, sit down please. Saya katakan tolong turunkan kaki, ya dia turun. Sebentar lagi dia naik lagi, ya. Matthew namanya itu. Kenapa kamu naikkan kaki? Sudah saya larang tadi. Kenapa naikkan lagi? Why did you put your feet on your desk? It's very nice, Pak. Enak, Pak, katanya. Ya itu karena kemerdekaannya itu ya. Pak. Jadi saya terus berpikir. Murid saya tidak banyak. Hanya ada 9 orang, ada yang 11 orang. Lebih baik kita mengajar di sini 100 orang seperti ini, nggak ada apa-apa semua. Ini kan ratusan, tapi semua mendengar. Kalau di sana mengajar 9 orang itu kita harus menyiapkan 9 jenis materi. What do you want to do? Apa mileme? Kamu kerja apa kamu? Saya mau puzzle, teka-teki. Kasih teka-teki. Yang satunya, what do you want to do? Mau game? Kasih game. Tapi karena mudah disiapkan, mesin fotokopi semua ada di dalam kelas, jadi gampang. Nah ini pengertian saya dengan kurikulum yang akan merdeka itu ya. Jadi apalagi sekarang sumber belajar itu begitu banyak. Ya. Jadi jangan coba-coba memberikan pertanyaan. Jawabannya semua ada di sini. Ya kan? Apa saja. Misalnya apa namanya? Biologi. Pak bertanya, apa itu zigot? Jadi ya akan tulis saja di situ apa itu zigot kan, maka dijawablah oleh Google ya. Nah itulah, jadi saya juga mengalami hal yang seperti itu. Saya suruh terjemahkan teks di atas ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Maka dia tinggal masukkan di Google, bisa diterjemahkan dengan cukup bagus ya. Tetapi Google itu bodoh, saya bilang gitu. Kita yang membuatnya itu, manusia yang membuatnya itu lebih pintar. Jadi banyak yang salah. Kata-kata yang dipilih juga bisa keliru. Kadang-kadang aneh terjemahannya ya. Nah itu tempat saya menilai. Ini pasti Anda itu ngerpek ya dari Google, saya bilang gitu ya. Jadi saya kurangi nilainya ya. Tapi demikianlah, sekarang itu sumber belajar begitu banyak ya. Karena itu kita sebagai guru itu harus kreatif untuk mencari cara-cara bagaimana mengatasi itu. Saya melapor kepada kepala sekolah waktu saya di Australia itu, Pak, anak ini saya keluarkan karena dia selalu naikkan kaki. Dia bilang kepala sekolah, you cannot force the horse into the water. Kamu tidak bisa memaksakan kuda untuk masuk ke air, katanya. Tidak bisa. Ayo kalau teman yang jarang kita mandikan kuda kan sulit. Harus kita tarik ke sungai kan supaya dia mau masuk air. Itu kata jawabannya. Negeri kami Australia ini pernah dia duduk begini murid kami, tetapi itu dulu tahun 50 tahun yang lalu. Saya di sana tahun 92, saya hitung-hitung. Oh itu berarti tahun 42. Waktu itu perang dunia, murid Australia itu duduknya begini. Sekarang sudah 50 tahun yang lalu, dan kami tidak ingin kembali ke 50 tahun yang lalu. Hadapi anak-anak itu semua dengan ilmu, ada ilmunya katanya ya. Dari situlah saya belajar tentang pendidikan yang merdeka itu. Nah itu jadi konsep merdeka belajar, merdeka mengajar apa itu saya belum tahu, sedang saya masih buka-buka ini tentang pelajaran itu ya. Oleh karena itu nanti Pak Tijani nanti dia itu ahlinya dalam, terutama
implementasi kepramukaan di dalam kurikulum Merdeka itu ya. Di sini ada saya punya materi, tapi di dalam penerapannya di dalam kurikulum 2013 ya, tentu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Kita juga sangat maju, sedikit ganti menteri, ganti kurikulumnya ya, ganti terus ya, ada saja yang baru ya, karena orang-orang di pusat itu pintar-pintar ya, mereka selalu membuat sesuatu yang baru dan meninggalkan yang lama ya. Tetapi saya dulu sempat khawatir bagaimana pergantian kurikulum ya. Terus, tetapi yang jelas itu bahwa apapun nama kurikulumnya, pelajaran yang kita ajarkan itu tidak akan berubah. Saya guru bahasa Inggris, apapun nama kurikulumnya bahasa Inggrisnya sama begitu saja kan? Ya. Jadi begitu cepat. Di negara maju seperti Australia itu kurikulum itu ganti setiap tahun. Pelajaran yang sekarang ini misalnya, oh ini sudah tidak ada gunanya di masyarakat, ganti namanya ini lain ya. Begitu terus, buku-buku 5 tahun sudah dibuang. Jadi saking majunya orang mencetak menerbitkan buku ya, setiap minggu itu ganti, si perpustakaan itu ganti, dan buku-buku itu biasanya dibuang, disisihkan. Kalau kita buat skripsi harus 5 tahun terakhir terbitannya, tidak boleh menggunakan buku 10-20 tahun yang lalu jadi acuannya, harus paling lama 5 tahun. Sebab ini ilmu sosial katanya, berubah ya. Nah begitulah pesatnya perkembangan kurikulum. Begitu juga di perguruan tinggi itu, setiap perguruan tinggi itu akan memiliki kurikulum yang berbeda-beda karena dosen yang buat. Nah ini ya, kalau kita masih mengikuti pusat, nah rupanya itu yang akan kita tuju ya. Kakak-kakak yang sebanggakan, jadi berkenaan dengan kepramukaan, saya akan menyebutkan beberapa. Pertama, bahwa kepramukaan itu merupakan pelengkap pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga guna mengisi kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi oleh kedua pendidikan tersebut. Kita tahu anak-anak kita didik di rumah, kita didik di sekolah itu terbatas, di rumah itu lebih banyak waktunya, tetapi ada hal-hal yang mereka tidak dapatkan di kedua tempat itu ya. Di sekolah anak-anak tidak ada pelajaran memasak, lain seperti dulu. Ketika 50-60 tahun yang lalu ada pelajaran PKK, pendidikan kesejahteraan keluarga, maka anak-anak diajari memasak dan sebagainya. Tapi sekarang pelajaran itu sudah tidak ada di kelas ya. Padahal itu pelajaran yang sangat penting sekali. Di negara barat itu masih ada. Oleh karena itu orang barat itu begitu dia tamat SMA itu pasti dia sudah, atau SMP saja, mereka itu pertama mereka pandai memasak, yang kedua mereka itu semua pandai berenang, nah ada yang tidak bisa berenang, yang ketiga mereka itu pandai mengendarai kendaraan. Nah itulah hasilnya itu ya. Nah kita ini tamat SMA cuci piring saja kita tidak bisa, anak-anak kita. Nah inilah kan gitu Pak ya. Nah, masuk ang diri na piring tahu kan anak ya. Karena dia manja ya. Ditaruh nanti ibu yang semua pekerjaan untuk ibu ya. Nah itu yang harus kita rubah itu Pak kan kakak-kakak ya, supaya kita itu mandiri. Pramuka itu mendidik bertujuan itu adalah untuk menjadikan pribadi-pribadi yang mandiri ya. Apa yang tidak dapatkan di sekolah, di kepramukaan sekarang anak-anak walaupun sekarang itu semakin modern ya, pramuka dulu itu harus cari kayu dulu di hutan, sekarang apa, kompor gas di bawah apalagi dispenser di bawah, magic jar di bawah. Nah ini memang kita tidak bisa menghindari kehidupan yang modern itu. Seperti kata Pak Kepala Sekolah tadi itu kami 50 tahun yang lalu, kami tidak mau kembali ke 50 tahun yang lalu. Hadapi itu dengan ilmumu, cari, belajar, because you cannot force the horse into the water. Itu jadi kata-katanya. Tidak bisa kita paksakan kuda kita ya, tarik kuda itu untuk masuk di air untuk mandi, tidak bisa katanya ya. Jadi harus dengan ilmu ya. Wah, maaf saya dibatasi, jadi saya hanya bicara tentang kurikulum yang sangat merdeka kalau saya, dan hubungannya dengan kepramukaan ya. Jadi satu hal lagi yaitu bahwa kepramukaan itu mengembangkan pengetahuan dan minat yang telah dimiliki peserta didik untuk melakukan penjelajahan, penelitian, penemuan, dan keinginan untuk tahu.
Itulah poin yang berikutnya ya, bahwa kepramukaan itu, di dalam kepramukaan kita didikkan anak-anak kita itu untuk berkembang di dalam ilmunya, minatnya, ya mereka berminat untuk ini, mereka masuk ke satuan karya yang suka penerbangan masuk di Saka Dirgantara, yang suka kelautan masuk Saka Bahari, dan seterusnya. Kalau mereka sudah dewasa, nah kakak-kakak yang baru KMD silahkan lanjutkan ke kursus mahir lanjutan dan ambil spesialisasi penggalang misalnya, karena kakak-kakak mengajar di sekolah dasar, atau yang mengajar di sekolah menengah atas bisa mengambil ke penegakan. Saya harapkan kakak-kakak ini yang sudah KMD bisa melanjutkan ya, dan saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur bahwa KMD yang sebanyak 1.105 orang tahun 2020 itu sudah waktunya disetarakan ke kursus mahir lanjutan, sehingga kakak-kakak bisa memiliki pita seperti yang di samping saya, Pak Ali Mesir, itu pita kuning karena dia ada spesialisasi penegak, nanti kalau penggalang merah, begitu Kak ya. Baik, saya mohon maaf tidak bisa lebih jauh lagi, padahal banyak yang harus kita sampaikan, tapi karena waktu sama-sama sedikit menit, saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Kak Haji Gufranuddin. Ada lebih waktunya 1 menit, dan alhamdulillah wa syukurillah di hadapan kita ada Kak Warcap, Kak Haji Muhammad Zainuddin MPD MSI berkenan hari di hadapan kita. Karena itu berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih singkat padat yang disampaikan oleh Kak Gufran. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa memaknai apa yang disampaikan. Karena itu saya ingin menambah ulasan dari sebuah mutiara kata, mulailah dari mana Anda berada. Gunakanlah apa yang Anda miliki dan lakukanlah apa yang Anda